Namaku Arif, seorang pegawai kantoran biasa. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan penuh semangat, mengenakan kemeja rapi, dan tersenyum pada istriku, Aisyah, yang selalu setia menyiapkan sarapan. Hidupku sederhana. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, tapi suasana di dalamnya hangat dan penuh cinta. Gaji bulananku memang tidak besar, namun cukup untuk kebutuhan pokok kami. Aku masih ingat betul, Aisyah sering berkata, yang penting kita hidup jujur, halal dan sederhana mas, rezeki itu Allah yang atur. Aku selalu mengangguk, sambil tersenyum. Saat itu, aku percaya sepenuhnya bahwa hidup kami baik-baik saja. Setiap akhir pekan, aku bermain dengan anak kami, Hana, yang baru berusia 5 tahun. Tawanya adalah hiburan terbesar dalam hidupku. Tidak ada yang lebih aku syukuri selain keluarga kecil ini. Namun, di balik rasa syukur itu, diam-diam ada sesuatu yang mulai mengusik pikiranku. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Aku ingin Hana bisa sekolah di tempat terbaik, Aisyah punya rumah yang nyaman, dan aku sendiri tidak lagi dihantui rasa cemas soal biaya setiap bulan. Setiap kali melihat rekan-rekan kerjaku membeli motor baru, gawai terbaru, bahkan ada yang sudah punya rumah sendiri, hatiku terasa berdesir. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa hidupku hanya begini-begini saja? Aisyah selalu mengingatkanku untuk bersyukur. Tapi dalam hati, aku merasa syukur saja tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin bisa membahagiakan mereka dengan materi yang lebih baik. Aku mulai rajin membaca brosur perumahan baru, melihat iklan kendaraan di televisi, dan bahkan berhenti lama di depan etalase toko elektronik saat pulang kerja. Seakan-akan ada suara dalam hatiku yang terus berbisik. Kamu juga bisa seperti mereka, Arif. Kamu hanya butuh keberanian untuk mengambil langkah besar. Aku tidak tahu, bisikan itu kelak akan menyeretku pada jalan yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Dan hari itu, bisikan itu menemukan jalannya. Di kantor, seorang teman lama mendatangiku dengan wajah penuh semangat. Rif, kamu tahu nggak? Ada program kredit perumahan baru. Cicilannya ringan, syaratnya gampang. Kamu bisa punya rumah sendiri tanpa harus nunggu puluhan tahun. Aku menelan ludah. Rumah, sesuatu yang selama ini hanya bisa aku bayangkan dalam doa. Aku mendengarkan dengan seksama. Seakan setiap kata dari temanku itu adalah kunci menuju masa depan yang selama ini aku impikan. Bayangkan, Rif, lanjutnya, anakmu bisa tumbuh di rumah yang layak, bukan di kontrakan sempit. Kamu pasti lebih tenang, istrimu lebih bahagia. Kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali. Sepanjang hari, pikiranku kalut. Kata-kata Aisyah tentang hidup sederhana terus terngiang, tapi bersaing keras dengan bayangan Hana berlari-lari di halaman rumah sendiri. Aku merasa sedang berdiri di persimpangan jalan, bertahan dengan apa adanya, atau melangkah dengan risiko yang aku sendiri belum tahu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, sambil bergumam dalam hati. Mungkin, inilah waktunya aku mengambil langkah besar. Aku mengulang kata-kata itu berulang kali di dalam kepala, sambil menandatangani dokumen perumahan yang teman kantorku sarankan. Awalnya, semuanya tampak mudah. Prosesnya cepat, cicilan ringan, dan aku bisa segera menempati rumah impian. Hatiku berbunga-bunga membayangkan senyum bahagia Aisyah dan tawa Hana di halaman rumah baru kami. Namun, aku tidak sepenuhnya menyadari bahwa di balik kemudahan itu tersimpan sesuatu yang berat. Dokumen itu berisi istilah-istilah yang aku tidak terlalu pahami. Bunga, riba, denda, keterlambatan. Aku menutup mata dan berpikir, yang penting sekarang aku punya rumah, urusan lainnya bisa dipikirkan nanti. Hari-hari pertama di rumah baru terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Aku bahagia melihat Aisyah menata kamar Hana, sementara anakku berlari-lari gembira di halaman. Tapi lambat laun, mimpi itu mulai berubah menjadi beban yang menghantui pikiranku. Setiap bulan, cicilan datang dengan jumlah yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan. Aku mulai merasa cemas, takut tidak bisa membayar tepat waktu. Tapi aku masih berusaha menenangkan diri, berpikir semua akan baik-baik saja. Namun, aku belum tahu, ketenangan ini hanyalah tirai tipis yang segera akan robek, dan masalah besar sedang menanti di depan mata. Cicilan bulan pertama masih bisa aku tanggung, tapi bulan kedua datang dengan jumlah yang lebih besar karena bunga tambahan. Hatiku mulai berdebar setiap kali surat tagihan datang. Aku mencoba menenangkan diri dengan berkata, tenang, bulan depan pasti bisa bayar. Tetapi bulan demi bulan, jumlah yang harus dibayar terus meningkat. Aku mulai menarik diri dari pertemanan, menolak ajakan makan atau nongkrong, karena takut tergoda mengeluarkan uang. Aisyah mulai memperhatikan perubahan sikapku. Ia bertanya dengan lembut, Mas, ada apa? Kamu terlihat lelah dan sering cemas. Aku hanya tersenyum,
mencoba menutupi kekhawatiranku. Tapi di dalam hati, rasa bersalah mulai muncul. Aku merasa sudah menyeret keluargaku ke dalam beban yang mungkin tidak akan pernah selesai. Suatu malam, saat Hana tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Aku menghitung semua pengeluaran dan cicilan, dan tiba-tiba sadar, aku mulai berada di tepi jurang hutang yang bisa menghancurkan semuanya. Aku merasakan panik yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, dan itu baru permulaan dari mimpi buruk yang akan menghantui hidupku. Keesokan harinya, aku duduk sendiri di teras rumah. Angin malam menyejukkan wajahku, tapi hatiku tetap panas. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kecemasan ini. Aku harus membuat keputusan, harus ada jalan keluar. Atau aku akan terus menyeret keluarga ke dalam kehancuran. Aku menarik napas panjang dan berkata dalam hati, aku harus berhenti. Aku harus mencari cara yang halal untuk melunasi semua hutang ini. Ini bukanlah langkah mudah. Hatiku tahu, jalan ini penuh rintangan, tapi aku tak punya pilihan lain. Hari itu, aku mulai merencanakan strategi. Aku membuat daftar semua hutang, cicilan, dan pengeluaran bulanan. Aku mulai menulis tujuan finansial yang jelas, melunasi hutang, mengatur keuangan, dan mencari penghasilan tambahan yang halal. Namun, rintangan pertama datang cepat. Semua tabungan hampir habis, dan penghasilan bulanan kami hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Aku merasa seperti berdiri di tengah badai. Setiap langkah terasa berat, dan rasanya dunia menantangku untuk menyerah. Tapi melihat wajah Aisyah dan Hana, aku mengumpulkan keberanian. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan menyerah. Demi mereka, aku akan berjuang sampai titik terakhir. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat. Setiap pagi aku bangun dengan rasa gelisah, menghitung sisa uang di dompet, sambil memikirkan bagaimana cara membayar cicilan yang semakin menumpuk. Aisyah mencoba menenangkanku, tapi aku bisa melihat bayangan kecemasan di matanya. Hana pun mulai bertanya, "Ayah, kenapa Mas selalu cemberut?" Aku menelan ludah, menahan perasaan bersalah yang mencekam. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tampak manis di awal, tapi kini menjadi beban yang membebani seluruh keluargaku. Di kantor, teman-teman mulai bertanya tentang wajahku yang murung. Aku tersenyum, tapi hatiku hancur. Setiap kali mendengar kabar tentang hutang atau denda keterlambatan, dada ini terasa sesak. Aku mulai merasa seperti berada di dua dunia. Di satu sisi ingin tetap tegar untuk keluarga, di sisi lain hampir kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah keputusan ini salah? Apakah aku telah menghancurkan hidup kita hanya demi sebuah rumah? Dan malam itu, aku menangis dalam diam, menyadari bahwa langkah besar yang dulu kuanggap solusi, kini berubah menjadi jerat yang mencekik. Keesokan harinya, aku mulai menyimpulkan rencana itu. Saya mencari pekerjaan sampingan, mencoba menawarkan jasa kecil-kecilan, dan bahkan mempertimbangkan usaha mikro di rumah. Namun kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Permintaan pekerjaan tambahan sangat terbatas, dan modal untuk usaha hampir tidak ada. Setiap kali aku menghitung pengeluaran dan hutang, aku merasa seperti tersedak. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga, terkuras untuk membayar bunga dan denda. Aisyah mencoba menenangkanku, tapi aku bisa merasakan rasa khawatirnya semakin dalam. Hana pun mulai bertanya-tanya, kenapa ayahnya sering menghilang di malam hari dan tampak murung. Aku jatuh ke dalam kebingungan. Setiap ide yang muncul selalu membahas jalan buntu. Setiap usaha tampaknya sia-sia. Aku merasa terpojok, seperti berada di dalam labirin tanpa pintu keluar. Namun, meski lelah dan putus asa, aku tidak bisa menyerah. Aku terus mengingat wajah Aisyah yang setia mendukungku dan tawa Hana yang polos. Di tengah hambatan yang menumpuk ini, saya menegaskan pada diri saya sendiri, saya harus menemukan jalan, meskipun sulit dan panjang. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku saat aku duduk di meja makan, memperlihatkan sisa uang di dompet yang semakin menipis. Hari demi hari terasa seperti ujian tanpa henti. Setiap langkah kecil untuk menambah penghasilan selalu dimulai dengan kenyataan yang keras. Aku mulai merasakan kelelahan yang bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Setiap kali melihat Aisyah tersenyum penuh pengertian, hatiku terasa hancur, karena aku tahu aku belum bisa membahagiakannya sepenuhnya. Di malam yang sunyi, aku menangis dalam hati. Aku bertanya pada Allah, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Kuatkan aku. Tunjukkan jalan yang benar." Doa itu memberi sedikit ketenangan, tapi tekanan di dunia nyata tetap ada. Cicilan menumpuk, hutang menunggu, dan setiap kesempatan terasa semakin jauh. Suatu hari, aku dihadapkan pada tawaran yang menggiurkan, pinjaman cepat dengan bunga tinggi. Saya tahu itu jalan yang salah, tapi godaan untuk segera meringankan beban
terasa begitu besar. Hatiku menambahkan, antara prinsip halal yang aku pegang dan kebutuhan mendesak keluarga. Aku tahu, keputusan yang kuambil malam itu akan menentukan arah kehidupan. Apakah saya akan tetap berpegang teguh pada kejujuran dan syariah, atau menyerah pada jalan mudah yang penuh risiko? Aku tahu, keputusan yang kuambil malam itu akan menentukan arah kehidupan. Dan aku memutuskan, aku harus menemukan strategi terakhir untuk keluar dari jerat hutang tanpa melanggar prinsip halal. Hari-hari berikutnya aku menyusun rencana dengan cermat. Saya membuat catatan rinci semua hutang, cicilan, dan pengeluaran keluarga. Saya meneliti peluang usaha kecil yang bisa dimulai tanpa modal besar, serta cara menambah penghasilan dari keterampilan yang saya miliki. Namun rintangan datang terus berganti. Setiap ide yang kuberikan untuk usaha sampingan, selalu ada masalah. Pelanggan yang membatalkan, bahan yang mahal, atau waktu yang terbatas karena pekerjaan utama. Beban emosional semakin terasa berat. Apalagi melihat wajah Aisyah yang kadang menutupi kekhawatiran dengan senyum tipis, dan Hana yang mulai bertanya-tanya, kenapa ayahnya selalu tampak cemas. Aku hampir menyerah berkali-kali. Rasa putus asa seolah-olah membisikkan, lebih mudah ambil pinjaman cepat saja Arif. Jangan terlalu keras pada dirimu. Tapi aku menunjukkan godaan itu. Aku tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh prinsip yang aku pegang. Aku menarik napas panjang. Dalam kesunyian malam, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini bukan akhir. Ini justru awal perjuangan yang sebenarnya. Aku akan keluar dari sini dengan cara yang benar. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam dari yang saya bayangkan. Beberapa minggu berikutnya, semua usaha yang saya jalankan mulai gagal satu demi satu. Usaha sampingan yang kubangun tidak berkembang, pelanggan membatalkan pesanan, dan beberapa penghasilan tambahan ternyata tidak cukup menutupi cicilan rumah. Aku merasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Semakin keras aku berusaha, semakin dalam aku terbenam. Setiap malam aku terjaga, menghitung sisa uang di dompet, sambil mendengar detak jam yang terasa seperti teriakan waktu yang terus menekan. Aisyah berusaha menenangkan diri, tapi aku bisa melihat air mata yang ditahan di matanya. Hana yang polos mulai bertanya, "Ayah, kenapa Mas selalu sedih?" Aku merasa gagal, tidak hanya sebagai kepala keluarga, tapi juga sebagai suami dan ayah. Aku dihadapkan pada satu kenyataan yang menakutkan. Jika aku tidak segera menemukan jalan, keluarga kecil kami bisa kehilangan semua yang kami miliki. Saya merasakan tekanan yang hampir tidak terganggu, dan di titik itu, aku sadar bahwa aku harus membuat pilihan terakhir, pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam dari yang saya bayangkan. Beberapa minggu berikutnya, semua usaha yang saya jalankan mulai gagal satu demi satu. Usaha sampingan yang kubangun tidak berkembang, pelanggan membatalkan pesanan, dan beberapa penghasilan tambahan ternyata tidak cukup menutupi cicilan rumah. Aku merasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Semakin keras aku berusaha, semakin dalam aku terbenam. Setiap malam aku terjaga, menghitung sisa uang di dompet, sambil mendengar detak jam yang terasa seperti teriakan waktu yang terus menekan. Aisyah berusaha menenangkan diri, tapi aku bisa melihat air mata yang ditahan di matanya. Hana yang polos mulai bertanya, "Ayah, kenapa Mas selalu sedih?" Aku merasa gagal, tidak hanya sebagai kepala keluarga, tapi juga sebagai suami dan ayah. Aku dihadapkan pada satu kenyataan yang menakutkan. Jika aku tidak segera menemukan jalan, keluarga kecil kami bisa kehilangan semua yang kami miliki. Saya merasakan tekanan yang hampir tidak terganggu, dan di titik itu, aku sadar bahwa aku harus membuat pilihan terakhir, pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Aku duduk termenung di ruang tamu, menatap Aisyah dan Hana yang tertidur, sambil memikirkan semua jalan yang telah aku tempuh. Semua usaha tampak gagal, cicilan menumpuk, dan utang riba mulai menekan jiwa lebih dari sebelumnya. Di depan mataku, muncul godaan untuk mengambil pinjaman dengan cepat, yang bisa segera meringankan beban. Namun aku tahu itu jalan yang salah, jalan yang akan menghilangkan keberkahan hidup kami. Hatiku berbunyi, keinginan untuk cepat keluar dari tekanan, atau tetap berpegang pada prinsip halal yang aku yakini. Aku menutup mata dan berdoa panjang. Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang benar. Jangan biarkan aku menghancurkan keluargaku karena keputusan yang salah. Air mata jatuh, menetes di pipi, tapi hatiku mulai merasakan ketenangan kecil. Aku tahu, pilihan terakhir ini bukan tentang cepat atau mudah, tapi tentang keberanian untuk tetap benar, meski berat. Dan malam itu, aku memutuskan, aku akan berjuang dengan segala cara yang halal dan sabar, tanpa menyerah pada godaan yang bisa merusak prinsip hidup kami. Keesokan harinya,
aku mulai mengakhiri strategi terakhirku. Saya membuka jasa kecil dari rumah, memanfaatkan keterampilan yang selama ini terpendam, dan mencoba memasarkan secara online. Setiap hari aku bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan memikirkan cara-cara kreatif untuk menambah pemasukan halal. Namun, tantangan tetap datang silih berganti. Pelanggan sering batal, bahan yang kubutuhkan terkadang mahal, dan waktu hampir selalu habis untuk pekerjaan utama. Ada saatnya aku merasa putus asa, ingin menyerah, tapi bayangan Aisyah dan Hana terus memanggilku untuk tetap tegar. Aku belajar untuk bersabar, menghitung setiap langkah dengan hati-hati, dan selalu berdoa sebelum mengambil keputusan. Saya tahu bahwa ini bukan sekadar perjuangan melunasi hutang, tapi juga ujian iman dan keteguhan prinsipku. Malam itu, saat aku menulis rencana untuk hari berikutnya, aku tersenyum kecil. Aku merasa ada secercah harapan meski kecil. Aku percaya dengan kesabaran, kerja keras, dan doa, jalanku akan terbuka. Namun kenyataannya tidak mengulanginya. Beberapa minggu berikutnya, masalah baru muncul. Pelanggan membatalkan pesanan terakhir, beberapa pemasukan tambahan tertunda, dan cicilan rumah semakin menumpuk. Setiap langkah yang kubuat seolah kembali ke titik awal, dan rasa lelah di tubuh serta jiwa mulai terasa sesak. Aisyah mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat kepedihan di matanya. Hana yang polos mulai bertanya, "Ayah, kapan Mas bisa tersenyum lagi?" Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah, dan seakan seluruh dunia menekanku. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit malam, dan merasakan rasa putus asa yang hampir membuatku menyerah. Aku sadar, semua usaha yang kulakukan tampak sia-sia. Dan sekali lagi, aku dihadapkan pada satu pilihan. Terakhir pilihan yang akan menentukan nasib keluarga kami. Menyerah di jalan mudah, atau bertahan dengan prinsip halal, meski berat. Dengan nafas yang berat, aku menutup mata dan berbisik. Inilah saatnya aku memilih jalan yang benar, meski harus menempuh jalan paling sulit dalam hidupku. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada cara halal dan sabar. Saya mulai menawarkan jasa kecil secara lebih serius, memanfaatkan setiap keterampilan yang saya miliki, dan belajar memasarkan dengan strategi yang lebih rapi. Setiap uang yang masuk, langsung saya alokasikan untuk cicilan dan kebutuhan utama, tanpa menyentuh tabungan sedekah yang tetap kuberikan setiap bulan. Tidak mudah. Setiap hari terasa seperti menapaki bukit curam. Ada malam-malam aku pulang dengan tubuh lelah, namun hati penuh tekad. Aku sering terjaga hingga larut, menghitung setiap rupiah, dan menulis rencana hari esok dengan cermat. Aisyah tetap mendukungku, meski terkadang terlihat lelah dan khawatir. Dan Hana, dengan senyum polosnya, menjadi sumber semangat terbesar. Aku sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang menjaga iman, prinsip, dan keberkahan hidup kami. Sedikit demi sedikit, hasil mulai terlihat. Cicilan bisa dibayar tepat waktu. Usaha kecil mulai menghasilkan. Dan aku merasakan damai, meski masih berat. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tersenyum sungguh-sungguh. Merasa bahwa titik balik kehidupan mulai muncul. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Setiap langkah perjuangan mulai menghasilkan hasil. Cicilan rumah bisa dibayar tepat waktu, usaha kecil mulai stabil, dan sedikit demi sedikit hutang riba yang menumpuk mulai berkurang. Rasa lega mengalir di hatiku, tapi aku tetap waspada, karena aku tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai. Aisyah tersenyum bangga melihatku, tetap teguh pada prinsip halal. Hana pun semakin ceria, bermain di halaman rumah tanpa rasa khawatir. Melihat mereka bahagia, saya merasa semua pengorbanan dan kerja keras ini setara. Saya juga mulai belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan Islami, membaca buku, mengikuti seminar, dan menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa keberhasilannya bukan hanya soal melunasi hutang, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup yang penuh berkah. Dan malam itu, saat aku menatap langit, aku berdoa dengan penuh syukur. Ya Allah, terima kasih atas jalan yang Engkau buka, semoga kami selalu dijaga dari jalan yang salah. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang dan penuh semangat. Saya mulai menikmati proses pengelolaan keuangan dengan disiplin, menabung, dan menyisihkan untuk sedekah secara konsisten. Setiap langkah yang kuambil selalu didasarkan pada prinsip halal, dan aku merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kurasakan ketika hidup terjerat hutang riba. Aisyah semakin percaya diri dan bersemangat membantu usaha kecil yang kubangun. Hana pun tumbuh bahagia, belajar sambil bermain tanpa harus merasakan kecemasan yang dirasakan dulu. Kami mulai merencanakan hal-hal baru, tabungan pendidikan Hana, rekonstruksi rumah, dan bahkan mulai menabung untuk haji. Setiap malam,
aku masih berdoa. Tapi kali ini dengan hati penuh syukur, bukan rasa takut. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi kami telah keluar dari jurang kesulitan dengan cara yang benar. Dan yang paling penting, saya tidak lagi merasa hancur karena hutang atau kehilangan kendali atas seumur hidup. Aku melihat tersenyum keluarga kecilku, dan hati ini terasa penuh. Aku tahu, perjuangan yang berat itu telah mengajarkan kami arti kesabaran, keberanian, dan keberkahan hidup. Kini, saya berpikir kembali pada perjalanan panjang yang telah kami lalui. Dari awalnya hanya keinginan sederhana untuk rumah yang lebih baik, aku mengambil gambar jalan mudah yang ternyata berbahaya. Aku belajar bahwa keputusan cepat, tanpa mempertimbangkan prinsip, bisa membawa kehancuran, bahkan bagi orang-orang yang paling kita cintai. Tapi, melalui kesabaran, doa, dan usaha yang halal, semuanya bisa diperbaiki. Saya menyadari bahwa keberhasilannya bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana menjaga hati tetap bersih dan hidup tetap berkahi. Aisyah selalu di sisiku, Hana selalu ceria, dan kami mulai menata hidup dengan keyakinan dan disiplin yang baru. Aku menuliskan semua pelajaran ini dalam hati, agar jangan pernah lupa. Prinsipnya selalu dipegang. Meskipun godaan besar datang, kesabaran adalah kunci menghadapi kesulitan. Doa dan usaha harus berjalan beriringan, dan yang terpenting, saya belajar bahwa keluarga adalah harta terbesar yang harus dijaga di atas segalanya. Kini, setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Aku menatap Aisyah yang tersenyum hangat, melihat Hana berlari ceria di halaman, dan merasa bahwa perjuangan kami selama ini tidak sia-sia. Setiap langkah kecil yang kami ambil kini terasa berarti, karena dibangun di atas prinsip yang benar dan usaha yang sungguh-sungguh. Saya mulai menularkan pelajaran ini pada orang lain, berbagi pengalaman tentang keuangan halal, dan pentingnya sabar dalam menghadapi masalah. Aku menyadari bahwa kesulitan yang dulu menghancurkan ternyata menjadi guru terbaik, membentuk kami menjadi keluarga yang lebih kuat dan bersyukur. Dan malam itu, sambil menatap langit penuh bintang, aku berbisik, "Terima kasih ya Allah, atas jalan yang Engkau beri. Semoga hidup kami selalu berkahi, dan kami tetap istiqomah dalam kebaikan." Hari-hari berikutnya, aku merasa hidup kami benar-benar berubah. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan mulai menghiasi setiap langkah keluarga kecil kami. Cicilan dan hutang yang dulu menyesakkan, kini terselesaikan satu persatu. Dan usaha kecil yang kujalankan semakin berkembang dengan cara yang halal dan berkah. Aku menatap Aisyah dan Hana dengan mata penuh terima kasih. Setiap tawa mereka adalah hadiah terindah, bukti bahwa keputusan untuk tetap sabar, jujur, dan berpegang pada prinsip benar-benar membawa hasil. Aku menyadari bahwa kehidupan bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan segalanya, tapi tentang bagaimana kita menjaga iman, prinsip, dan kebahagiaan hati di tengah segala ujian. Kini aku percaya bahwa setiap kesulitan yang datang adalah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, memperkuat keluarga, dan menumbuhkan karakter yang sabar serta bijaksana. Dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa selama aku hidup, aku akan selalu mengutamakan jalan yang benar, meski penuh tantangan. Dengan hati yang penuh syukur, aku menutup malam itu, menyadari satu hal penting. Hidup yang diberkahi bukan diukur dari materi semata, tapi dari keberanian menghadapi ujian, kesabaran dalam kesulitan, dan ketulusan dalam setiap langkah. Sahabat, apakah kalian juga pernah merasakan beratnya ujian finansial dalam hidup? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu, bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa klik like, share cerita ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Semoga setiap langkah kita selalu dalam keberkahan Allah.